Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti yang sudah kami bagikan di video sebelumnya, untuk merayakan 100.000 subscribers Republik Rupiah, token Glory Chainlords siap untuk diperebutkan. 1.000 orang yang berhasil menyelesaikan langkah-langkah berikut dalam giveaway kami akan mendapatkan airdrop token ini gratis. Beberapa di antaranya termasuk subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah dan YouTube Chainlords, gabung ke server Discord kami, follow kami di Twitter, dan juga ada banyak langkah-langkah lain yang bisa kalian dapatkan untuk mengumpulkan entry. Semua platform ini nantinya juga akan bermanfaat bagi kalian untuk tahu hal-hal yang sedang terjadi di alam kripto. Tunggu apa lagi guys? Link giveaway ada di deskripsi di bawah video ini. Kalian langsung klik itu dan kumpulkan entry kalian sebanyak-banyaknya untuk memenangkan giveaway token Glory ini. Pemegang token Glory akan langsung mendapatkan exposure terhadap dunia gaming, NFT, metaverse, dan berhak atas semua treasury yang berisi aset-aset berharga lainnya. Hey guys, episode ini adalah lanjutan ringkasan kami tentang tesis kripto yang ditulis oleh Ryan Selkis dari Messari mengenai prediksi industri kripto ke tahun 2022. Ada 3 episode dan ini adalah bagian terakhir yang ketiga. Di 2 episode sebelumnya kami sudah bahas soal kepercayaan institusi, Web3, inflasi dan kasus penggunaan, memes we all gonna make it, kejatuhan Tiongkok, medan pertempuran Amerika, sisi regulator, dan koalisi kripto. Nah, di episode ini yang terakhir, kita akan bahas soal prediksi dalam hal NFT dan Metaverse, laporan penghasilan kuartal ketiga Ethereum, dan valuasi Ethereum Killer. Jadi mari kita bahas ini semua sembari menutup tahun 2021 dan siap-siap menyambut tahun yang baru. Bagian pertama ini tentang NFT dan Metaverse. NFT, ya mereka seperti ICO boom dari siklus ini. Hype setinggi langit, volatilitas gila, banyak pemenang lotre, dan banyak yang tidak jelas proyeknya. Tapi sebagai jenis dan kelas aset baru, NFT akan mengubah dunia. NFT itu keren karena mewakili bagian properti digital yang langka, portable, dan dapat diprogram. NFT dapat berupa saham, pedang virtual dalam MMORPG, gambar profil di media sosial, karya seni digital baru, sebidang tanah di Metaverse, atau catatan data kalian di Facebook. Potensi NFT pada dasarnya tidak terbatas selama blockchain menjadi buku besar transaksi global untuk properti virtual asli dan properti fisik atau setidaknya surat digitalnya. Versi dunia nyata dari NFT mungkin seperti akte rumah kita yang benar-benar langka. Kalau kita bisa buktikan kepemilikan pada perusahaan asuransi dengan menandatangani transaksi di dompet yang menyimpan tanda terima akta tersebut, yaitu representasi digital dari propertinya, kita bisa memberikan akses ke rumah untuk tamu Airbnb dengan NFT yang dapat diprogram, atau kita bisa ambil jalur kredit ekuitas rumah dan menjadikan NFT itu sendiri sebagai agunan pada platform pinjaman peer-to-peer, jadi portable. Ya itu semua nanti bisa terwujud lah nantinya. Kalau untuk sekarang, kita akan melihat versi mainannya duluan yang muncul. Kita bisa masuk ke kasino dengan VR misalkan, dengan ID virtual, sangat langka. Dan kita bisa duduk di kursi tempat dealer yang kenal dengan avatar kita, representasi dari digital property. Karena ini adalah ke-10 kalinya saya mainan kasino dan masuk ke sini, sudah siap bermain, kartu di tangan itu sampai bersinar panas dapat diprogram. Jadi menandakan pemain lain bisa gabung dengan meja kita. Jadi kasinonya makin rame, orang-orang ikutan bertaruh dan mereka pasti suka itu karena ramai. Untung mereka besar. Jadi si kasino memberi kita hadiah tiket minuman istilahnya, virtual gitu kan. Terus katakanlah kita bisa menukar tiket minuman virtual ini di GoFood atau Shopee Food atau aplikasi apapun lah yang nanti mengakui NFT sebagai kredit yang portable. Jadi kalau kalian sebenarnya punya sedikit imajinasi ya kalian bisa lihatlah peluangnya itu sangat besar. Kalau sebagian besar kehidupan masa depan kita dihabiskan untuk dunia global, virtual, yang saling berhubungan seperti Metaverse, maka NFT adalah beberapa blok pembangun utama untuk segala sesuatu di dunia itu. Kalian nggak mau hidup di dunia maya di mana seluruh identitas kalian dikuasai pengadilan raksasa teknologi. Pasti kalian paham kalau kalian itu pernah ganti media sosial karena ditutup, karena di-report, dan harus bangun kembali audiens serta reputasi dari nol. Atau kalau kalian pernah beli barang virtual game, tapi kemudian sadar si pembuat game mengontrol semua aturan perdagangan, dan kalian nggak bisa jual barang game kalian yang diperoleh atau tidak bisa membawanya ke tempat lain. Atau misalkan kalian orang yang percaya sama VR, tapi merinding kalau kalian mikir prospek buruknya distopia Meta milik Mark Zuckerberg.
Jadi NFT itu bisa, harus, dan akan melampaui blockchain dan metaverse yang mendasarinya. Kalian juga nggak mau hidup di dunia virtual di mana semua orang terlihat sama persis. Akibatnya pencurian identitas jadi marak. Jadi kalian perlu beberapa pihak ketiga untuk bisa menghindari kesamaan ini. Kalian perlu objek digital langka yang memiliki nilai nyata, dan kalian mungkin bersedia membayar kreator berbakat untuk barang yang terbukti unik. Ini merupakan peningkatan 100 kali lipat dari cara sebagian besar barang virtual dibeli zaman sekarang, yang melalui platform terpusat dan tertutup seperti raksasa game di mana kerangkaan itu hanya ada di mata pembuat game aja. Nah, kalian bandingkan dengan NFT yang lebih bagus. Yang pertama, NFT itu menghubungkan pengguna ke alam semesta kreator dengan biaya yang lebih rendah, sambil memberi kedua belah pihak kepemilikan yang dapat dibuktikan atas aset virtual mereka di dalam platform apapun yang mempercayai blockchain. Dalam banyak kasus, aset itu sendiri bahkan bisa berkembang seiring waktu. Jadi hal ini berlaku baik saat kita ngobrol tentang seni digital, tentang identitas digital, tentang keanggotaan komunitas, barang dalam game, atau sampai aset keuangan juga. Tapi ini bukan berarti semua aset NFT punya masa depan bagus, guys. Banyak yang nggak jelas dan bisa kayak Ryan Selkis bilang proyek sampah sih. Hampir semua orang cerdas di kripto setuju bahwa sebagian besar NFT akan mengikuti nasib ICO di tahun 2017 yang silam, hancur menjadi nol. Itulah kenapa kalian harus berhati-hati tidak terkecoh oleh hype dan sensasi semata. Tapi beberapa proyek awal akan berhasil dalam skala yang luar biasa, dan kelas aset ini secara keseluruhan akan meledak popularitas selama dekade berikutnya. NFT akan berdampak pada setiap sektor ekonomi dan akan ada lebih banyak barang yang terlihat seperti NFT daripada barang fisik. Jadi kalian intinya tuh harus paham dampak NFT pada tahun 2040, bahkan kalau sekarang pun kalian masih belum peduli tentang NFT ini. Lanjut ke poin berikutnya, ada laporan penghasilan kuartal ketiga untuk ETH. Faktanya kita bisa dapat laporan pendapatan untuk komunitas kripto manapun tanpa perlu tim hubungan investor korporat pusat, dan kita bisa lakukan selama periode waktu kapanpun dan menerima update secara waktu nyata. Ini benar-benar peningkatan informasi investor yang 1000 kali lipat lebih baik. Cukup seru juga sebenarnya kalau kita menulis tentang performa keuangan Ethereum saat ini. EIP 1559 mulai live saat London Hard Fork awal Agustus, mengubah struktur pasar biaya jaringan dan sambil membakar Ethereum dalam prosesnya. Lebih dari 1,3 miliar dolar dibakar dalam setengah kuartal setelah update ini, yang membantu Ethereum lebih terlihat seperti saham teknologi dengan pertumbuhan tinggi bagi investor yang lebih tradisional. Gimana coba cara kalian melakukan valuasi perusahaan dengan profil pertumbuhan seperti ini? NFT mania musim panas mendorong jaringan Ethereum ke titik puncaknya, bahkan saat lebih banyak kapasitas bermigrasi ke layer 2 Ethereum yang baru diluncurkan. Optimism meluncurkan alpha pada bulan Juli, dan mainnet Arbitrum One pada bulan Agustus. Saat pembuatan video ini, sekarang ada 330 juta dolar terkunci di Optimism, dalam platform kayak Synthetix, Lyra, Uniswap, terus 2 miliar dolar terkunci di Arbitrum, dalam platform seperti SushiSwap, Uniswap, dan Reddit. Lalu lebih dari 5,5 miliar dolar terkunci di Polygon untuk platform seperti Aave, QuickSwap, Decentraland, dan banyak lagi. Jadi kalau kalian mau lihat ini, ada DeFi lama namanya, situs itu yang membantu melacak semua nilai terkunci secara waktu nyata. Dan itu semua sebelum kita menghitung hasil produksi yang sudah migrasi juga ke chain seperti DYDX yang dibangun di atas Starkware, di mana likuiditas berada di sekitar 1 miliar dolar dan volumenya bahkan sempat melampaui Coinbase. Jadi seperti yang dirangkum oleh Bankless, ada lebih banyak nilai terkunci di DeFi daripada market cap sebagian besar bank. Miliaran dolar dibakar dengan EIP 1559. Layer 2 Ethereum telah mengalami adopsi besar, dan the merge Ethereum dari Proof of Work menjadi Proof of Stake sedang dalam tahap akhir, yang selanjutnya dapat lebih menguntungkan pemegang ETH dengan hadiah staking. Dan investor institusional baru yang mungkin tadinya ragu investasi karena masalah lingkungan terkait penambangan yang tidak hijau, bisa jadi lebih pede lagi. Jadi ini pertanyaan besarnya untuk tahun depan, di mana nilai pada akhirnya akan masuk dalam smart contract atau jenis platform mesin virtual. Apakah akan menjadi layer 1 atau akankah menjadi kombinasi dari layer 1 dan 2? Pada akhirnya semua ini akan kembali ke jumlah minimum yang ingin kalian habiskan demi keamanan. Percayalah guys, kalian pasti bakal butuh banget keamanan kalau kalian sudah mengalami yang namanya hack.
apalagi sampai triliunan dolar itu tercuri. Pada akhirnya kalian akan mau menyelesaikan transaksi pada satu atau dua blockchain yang kalian anggap paling aman. Percuma cepat dan murah kalau tidak aman dan tidak desentral. Uang kalian bisa hilang kapan aja. Jadi dengan begini kita bisa beralih ke poin yang berikutnya dan terakhir, valuasi Ethereum killer. Secara garis besar, pesaing Ethereum semuanya mengambil sudut pandang berbeda untuk memecahkan trilema blockchain yang menyatakan bahwa blockchain hanya dapat memprioritaskan 2 dari 3 properti antara skalabilitas, desentralisasi, dan keamanan. Vitalik dan pengembang inti Ethereum lain telah berkumpul di sekitar masa depan yang berfokus untuk teknologi roll-ups, memprioritaskan keamanan dan desentralisasi terlebih dahulu untuk dasar blockchain Ethereum dengan sengaja daripada skalabilitasnya, yang nanti akan dikerjakan oleh chain modular pendukungnya seperti roll-ups tadi. Nah, model ini hampir serupa dengan jalur pilihan Polkadot dan Cosmos. Tapi sayangnya Solana di sisi lain ingin melaju lebih cepat dan mereka puas dengan berkorban desentralisasi demi kecepatan ini. Ya kalau kita ngobrolin soal valuasi relatif dari proyek-proyek tersebut, ada baiknya untuk memikirkan ukuran seluruh ekonomi mereka, ekosistem pengembang mereka, nilai yang diamankan, interoperabilitas dan insentif yang ditawarkan, mekanisme penangkapan nilai, dan pengorbanan teknis yang mana yang kalian yakini aplikasi besar akan lebih pilih untuk dioptimalkan. Si Ryan Selkis dari Messari ini pikir keunggulan Ethereum tidak dapat disangkal awal tahun ini. Tapi sekarang dia kurang yakin, bahkan dengan adanya pertumbuhan dan hal bagus lain yang memasuki tahun baru. Desentralisasi, khususnya desentralisasi politik dan arsitektur teknologi yang sehat, sayangnya malah jadi properti yang sekunder dan dengan sengaja diabaikan oleh pelaku pasar yang dominan itu berisi tentara bayaran di tahun 2021. Mereka dibayar untuk promosiin blockchain gak jelas. Tidak setiap chain baru menyampingkan desentralisasi, tapi sayangnya ada banyak banget yang melakukan itu dan orang-orang kurang paham. Bahkan jika Ethereum berhasil menahan saingan non-EVM terbesarnya, mungkin nilai pasar akan masuk ke chain rollup yang membantu dalam skalabilitas mereka. Jadi ETH kan sekarang memegang 60% dominasi market cap di antara layer 1. Itu mungkin bisa turun di bawah 50% pada tahun 2022. Atau token rollup layer 2 yang akan merasakan pertumbuhan lain tersebut. Kita tidak tahu, hanya waktu yang tahu. Nah, kita hanya bisa pikirkan ini seperti layaknya sistem operasi atau OS. Jarang ada setengah lusin OS yang menang. Biasanya ya cuma ada 2, kayak misalnya iOS atau Android. Dan ada keekonomian skala dalam mengembangkan ekosistem baru dan jenis tumpukan teknologi lengkap yang baru. Jadi pertanyaannya itu guys, bukan apakah Ethereum akan menang, karena sudah jelas Ethereum tetap akan ada di sini. Tapi pertanyaan sebenarnya, siapa lagi proyek nama yang akan menjadi penting dibandingkan kompetitor lainnya yang ada buahnya? Dan siapa yang akan menjadi iOS-nya atau Android-nya bagi Ethereum ini? Karena kalau kita melihat sistem operasi OS, ya hanya ada 2 yang benar-benar mendominasi. Nah, itu dia topik yang akan kami bahas di hari Jumat yang akan datang guys. Kami akan membahas soal trilema blockchain dan proyek mana yang sebenarnya memiliki peluang paling besar untuk memecahkan isu ini. Siapa yang bisa memegang tiga-tiganya sekaligus? Desentralisasi, keamanan, dan skalabilitas. Ada beberapa nama yang harus kalian pahami untuk tahu bahwa proyek yang mampu bertahan jangka panjang itu tidak hanya hidup bergantung pada hype semata. Jadi sekian untuk prediksi tahun 2022 yang kami rangkum dari Crypto Thesis hasil tulisan Ryan Selkis dari Messari. Gimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan kalian like video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Kalau mau ikutan giveaway, jangan lupa juga klik link giveaway untuk token Glory dan Matic yang ada di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih guys untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!